Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Misroh Sulaswari selaku dosen mata kuliah Perencanaan dan Inovasi Pembelajaran IPS. Kami dari kelas IPSC. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 12 yang terdiri dari pertama, dia Rizkiah Damayanti dengan nomor NIM 085. Yang kedua, ada Ahmad Syafi'i dengan nomor NIM 097. Dan yang terakhir adalah saya, Jauharin Nafisa Arumsari dengan nomor NIM 109. Baiklah, mari kita simak penjelasan kali ini dan selamat menikmati. Pengertian perubahan sosial budaya. Perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Perubahan ini dapat mempengaruhi suatu masyarakat secara luas. Kemudian perubahan ini juga dapat terjadi secara cepat dan lambat. Salah satu contoh perubahan sosial budaya yaitu seperti cara berpakaian zaman penjajahan dengan zaman awal kemerdekaan. Penggunaan teknologi komunikasi awal kemerdekaan hanya menggunakan surat, kemudian berkembang dengan adanya radio. Yang selanjutnya yaitu kehidupan awal kemerdekaan. Kehidupan awal kemerdekaan negara Indonesia tidak begitu baik, sebab tantangan baru ketika Indonesia merdeka adalah pihak pemerintah tentang mengelola pemerintahnya, dan pada saat itu kas negara tengah kosong dan pemasukan yang berjalan saat itu dari hasil pertanian. Namun, karena pada waktu itu tokoh-tokoh seperti para petani yang ikut serta bekerja untuk mengisi kas negara, kemudian tokoh yang berpengalaman seperti Dr. Sumitro, Jojo Hadikusumo, Dr. Ong Eng Di, Ignatius Joseph Kasimo, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain sebagainya. Karena beliau ikut serta mengkoordinasikan kondisi Indonesia, bangsa Indonesia dapat mempertahankan kemerdekaan hingga sekarang. Selanjutnya yaitu perubahan sosial budaya bangsa Indonesia awal kemerdekaan. Yang pertama yaitu adalah untuk pertama kalinya dalam kehidupan rakyat Indonesia, kebanyakan segala sesuatu yang serba paksaan dari bangsa asing hilang secara tiba-tiba. Awal kemerdekaan Indonesia menjadi awal rakyat Indonesia merasakan kebebasan merdeka. Berpuluh-puluh tahun dijajah bangsa asing membuat rakyat Indonesia menderita sebab peraturan yang ketat dan penuh dengan paksaan. Ada berbagai ancaman yang rakyat Indonesia rasakan ketika zaman penjajahan. Karena Indonesia merdeka, rakyat Indonesia mulai berubah baik dan dari segi pakaian, bahasa, perilaku, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu konflik baru dengan negara lain yang menginginkan negara Indonesia dijajah kembali karena tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. A. Pertempuran Surabaya terjadi tanggal 25 Oktober 1945. Tentara sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya, dan terjadilah pertempuran yang menggugurkan beribu-ribu pejuang dan ditetapkan sebagai Hari Pahlawan tanggal 10 November. Yang B yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Terjadi pada 15 Oktober 1945, para pemuda Indonesia berhadapan dengan pasukan Jepang yang kurang lebih 2.000 pasukan. Kedua belah pihak memakan banyak korban, salah satunya yaitu Dr. Karyadi, sehingga nama beliau diabadikan nama rumah sakit di Semarang. Yang ketiga yaitu pembentukan sistem pemerintah negara Indonesia. I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta yang ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden membentuk pemerintahan sistem presidensial, kemudian bentuk ke sistem demokrasi parlemen. Yang keempat yaitu sistem pendidikan yang semakin
tingkatkan guna mempercerdaskan rakyat Indonesia. PGRI adalah organisasi perjuangan guru-guru pribumi dari zaman Belanda hingga kemerdekaan Indonesia. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24-25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Perubahan budaya pada awal kemerdekaan. Pasca proklamasi kemerdekaan banyak terjadi perubahan sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya dikarenakan sebelum kemerdekaan diproklamirkan di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat, yang mana masyarakat di Indonesia sebelum kemerdekaan didominasi oleh warga Eropa dan Jepang, sehingga warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa. Tetapi setelah 17 Agustus 1945, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, terjadi perubahan kehidupan sosial budaya dalam masyarakat Indonesia. Semula masyarakat kita adalah masyarakat kolonial dengan diskriminasi ras sebagai ciri pokoknya. Keadaan ini menempatkan bangsa Belanda sebagai warga negara kelas 1, kemudian diikuti oleh golongan timur asing, yaitu Cina, Arab, India, dan yang terakhir adalah golongan pribumi Indonesia. Salah satu tujuan nasional kita sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus memajukan pendidikan. Sesudah proklamasi, Ki Hajar Dewantara, yaitu tokoh pendidikan yang terkenal diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Tujuan pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang telah digariskan adalah mengarahkan dan membimbing murid menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab. Sekolah dibuka bagi seluruh warga negara dengan metode pengajaran ditekankan kepada sistem sekolah kerja, aktivitas, dan kreativitas, serta memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar lingkungannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan ini disebabkan oleh kuatnya semangat nasional yang melampaui batas kedaerah dan kesukuan. Adanya larangan penggunaan bangsa Belanda di zaman Jepang telah memberi peluang bagi perkembangan bangsa Indonesia di bidang administrasi, pendidikan, komunikasi, massa, dan penerjemah buku-buku pelajaran. Pada awal kemerdekaan bahasa Indonesia telah difungsikan sebagai bahasa nasional. Perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berjalan serentak dengan perkembangan sastra Indonesia. Saat itu tampillah sastrawan baru yang dipelopori oleh Chairil Anwar dan Idrus yang kemudian dikenal dengan nama Angkatan 45. Kesinambungan ruang budaya awal kemerdekaan. Perubahan sosial. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial itu merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti misalnya perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, dan kebudayaan. Bentuk-bentuk perubahan sosial itu sendiri dilihat dari bentuknya. Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi dua, di mana ditinjau dari maju dan mundurnya adalah sebagai berikut. A. Perubahan sebagai suatu kemajuan merupakan perubahan yang memberi dan membawa kemajuan pada masyarakat. B.
Tidak semua perubahan yang tujuannya ke arah kemajuan selalu berjalan sesuai rencana. Jika perubahan itu ternyata tidak menguntungkan bagi masyarakat, maka perubahan itu dianggap sebagai sebuah kemunduran, regres. Perubahan yang direncanakan atau tidak direncanakan. Yang A, perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu B, perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat sosial yang tidak diharapkan.